Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita dapat sebuah project custom, di mana kita diminta buatkan untuk sebuah sistem ya pembayaran menggunakan kartu RFID. Ya, jadi cara kerjanya adalah di dalam kartu ini bisa kita top up saldo dan bisa kita transaksikan. Ya, jadi secara otomatis yang kita top up tadi ya akan terpotong otomatis ketika kita melakukan transaksi. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman, kita akan demo terlebih dahulu yang di mana di sini kita punya 3 data, ya, ada data pelanggan, data barang, dan data transaksi. Di mana pada data pelanggan ini itu kita bisa masukkan identity-nya, ya, kita scan kartunya, kemudian kita tulis di sini nama dari pelanggan tersebut. Contohnya namanya adalah Dodi. Ya, saldonya berapa? Karena ini diaplikasikan untuk kantin sekolah, ya maka kita masuk saldo yang kecil saja dulu. Ya, ini untuk demo juga. Nah, oke, data tersimpan. Ya, namanya Dodi. Kemudian kita akan masuk lagi, akan kita tambah lagi ya untuk transaksi untuk identity yang kedua. Nah, contohnya ini namanya siapa? Namanya Meme gitu ya. Meme. Nah, saldo Meme berapa? Berapa Me? Saldonya? Saldonya contohnya mamanya isi 100.000 ya untuk jajan Meme. Nah, kita simpan. Nah, jadi setelah kita simpan data pelanggan, ya kita akan masuk ke data barang. Nah, jadi kita sesuaikan ya untuk kantin. Contohnya di sini nama barangnya apa? Pop mie. Nah, di sini harganya pop mie 7.000. Kita simpan. Nah, kemudian di sini apalagi pop ice ya. Pop ice. Pop ice harganya 5.000. Nah, kemudian di sini ada gorengan. Gorengan harganya 1.000 perak ya, 2.000 lah. Nah, 1.000 aja gorengan ya, 1.000 perak. Kemudian ada es manis biasa, es biasa harganya 2.000 perak ya, 2.000 rupiah ya. Simpan dan update. Oke, setelah data pelanggan dan barang kita isi, kemudian kita akan masuk ke transaksi. Kita akan scan ID dari kartu ini. Karena ini diaplikasikan untuk anak sekolah, ya supaya orang tuanya itu tahu, ya per hari anaknya habis itu berapa gitu. Nah, jadi kita mengcustomkan di sini sebuah tombol khusus untuk siswa, yaitu batas maksimumnya. Nah, contohnya belanjanya batas maksimumnya satu hari itu hanya 10.000. Nah, kita klik batasan ini. Nah, saldo dibatasi 10.000 selama 24 jam. Oke. Kita akan trust ya menggunakan kartu ini. Ya, contohnya Dodi ya. Nah, Dodi belanja hari ini jam pertama nih ya, dia beli pop mie. Ya, dia beli pop mie sebanyak 7.000 rupiah. Oke. Nah, sisa batasan masih 10.000. Nah, kita bisa cetak PDF kalau untuk struk ya penjualan, nanti bisa di download ya. Nah, bisa download di folder download yang itu tadi itu keterangan untuk cloud itu belum saya send ya. Kemudian kita klik bayar ya. Nah, jadi tadi belanjanya 7 ya, jadi sisanya batasan untuk hari ini adalah 3.000 rupiah ya. Nah, jadi seperti itu. Ini saldonya secara otomatis itu terpotong ya, terpotong jadi 43.000 ya. Kita bisa cek di sini data pelanggan. Nah, jadi ini kita sudah menggunakan database mandiri ya, menggunakan JSON. Oh ya, ini enggak ya, kita bisa cek di sini ya. Dodi 43.000. Nah, jadi kalau misalnya kita keluar apps pun ya, kita klik lagi aplikasinya ya, kita buka lagi data transaksi ya, kita klik batasan. Ini jangan lupa ya, batasan saldonya harus kita klik
karena ini untuk siswa. Ya, kita scan di sini ID dari Dodi tadi, maka tetap di sini Rp3.000 batasan saldo pembeliannya. Nah, jadi kalau misalnya saya beli lagi, apa kira-kira kita mau beli ya, Pop Ash ya, saya haus gitu ya, istirahat kedua saya mau beli gitu kan. Nah, saya klik keranjang, kemudian saya bayar. Nah, maka muncul di sini keterangan melebihi batas harian, ya sisa hanya Rp3.000. Nah, karena kita melakukan batasan pembelian tadi. Nah, tetapi kalau misalnya kita hapus dulu ya, kita belanjanya dengan harga 3.000, kita akan cari apa yang 3.000 tadi. Gorengan 1 ya, kemudian es biasa 1 harga 2.000 ya. Nah, pas 3.000 kan. Nah, nama Dodi, saldo 43.000, kita klik bayar, maka sisa batas harian sudah habis. Nah, itu baru bisa. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang ya kita coba scan ya, ini udah secara otomatis ya, sudah terpotong sisa saldo kita ya. Nah, kita tutup, nah kita transaksi lagi apakah bisa ya. Enggak ya, kita tutup ya, kita transaksi lagi ya. Dodi 40.000 ya, beli apa ya, es biasa, masuk ke keranjang yang harga 2.000, kita klik transaksi bayar. Sorry ya, ini kita klik dulu ya, kita belanja lagi, kita klik es biasa, kita masuk ke keranjang, kemudian kita klik bayar. Nah, maka di sini ditolak ya, batasan ditolak. Nah, jadi untuk teman-teman ketika kalian mengclose aplikasi, jangan lupa kalian klik batasan ini, batasan saldo. Nah, kalau misalnya kita nggak klik batasan saldo, maka transaksi bisa di atas 10.000 jadinya ya, tidak akan bisa ditolak. Tapi kalau kita klik batasan saldo, maka proses pembayaran akan ditolak. Nah, jadi seperti ini ya, 38 karena tadi kita lupa klik batasan saldo. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Jadi kita klik yang untuk yang kedua ya, untuk ID yang kedua ya, dengan nama Meme. Wah, Meme ini suka jajan. Oke, untuk nama Meme beli makan Pop Ash. Untuk ini jangan lupa ya, klik batasan saldo. Meme beli Pop Ash untuk istirahat pertama contohnya ya, ataupun dia pas baru masuk, enggak lah, pas istirahat biasanya dia belanja. Kemudian dia klik keranjang ya, dia klik keranjang ya, Pop Ash, kemudian dia bayar ya, sisa saldo Meme ya tinggal Rp5.000. Nah, tinggal Rp5.000. Kemudian jam istirahat kedua ya, ini kita supaya real ya, kita masuk lagi, kita klik batasan saldo, jangan lupa ya. Jam istirahat kedua Meme mau belanja lagi ya, es biasa ya, sama ini batasan saldonya tadi udah pakai 5.000, masih ada 5.000 lagi, sama gorengan ya udah 3.000. Kemudian dia belanja lagi apa lagi ya, pop mie, oke, 7.000 ya. Kemudian dia melakukan transaksi. Coba bang transaksi, nggak bisa. Nah, karena pembeliannya sudah ya melewati batas 5.000 ini. Oke, transaksi bagaimanapun ya, bayar nggak akan. Saldonya di sini tetap 95.000 ya. Nah, di sini juga tetap ya 95.000 saldo dari Meme. Nah, sekarang Meme
hanya bisa belanja yaitu 5.000 ya. Nah, ya. Meme hanya bisa belanja 5.000. Nah, tulisan di sini. Oke. Nah, berarti Meme hanya bisa membeli pop es 5.000 masuk di keranjang. Oke. Ya, atau mungkin dia beli gorengan 3 ya, gorengan 3 1 2 3, kemudian es yang 1.000 itu dia beli es biasa ya, dia beli 1. Nah, cukup enggak 5.000? Cukup ya. Nah, sekarang Meme klik bayar. Tining. Nah, pembayaran Meme berhasil. Saldonya terpotong. Kemudian di sini sisa batas harian 0. Jadi Meme nggak akan bisa belanja lagi ya, karena batasnya, nah kita masuk nih, karena batasnya sudah habis ya. Meme tambah ke keranjang, Meme buy ataupun bayar itu sudah tidak bisa. Nah, oke. Nah, kecuali saldo ini dibebaskan. Kalau saldonya dibebaskan, baru dia bisa belanja. Oke. Nah, sekarang kita cek ya, di mana ini udah selesai ya demo untuk apps. Kita cek laporannya. Oke, laporannya tersimpan di file manager di handphone teman-teman ataupun tablet teman-teman. Kemudian klik file eksternal, penyimpanan eksternal, klik download, kemudian klik data pelanggan. Nah, ini data pelanggan yang sudah kita masuk. Yang terakhir tadi kita tengok, terakhir data pelanggan hanya Dodi dan Meme. Nah, ini sisa eksperimen tadi nih. Dodi dan Meme, Dodi dan Rita. Enggak kita cetak ya. Oke, kita cetak dulu untuk data pelanggan ya, yang terakhir. Data pelanggan kita ekspor ke PDF. Ya, ini supaya untuk jaga-jaga ya, untuk safety-nya, karena ini adalah uang, jadi kita juga harus ada backup data. Dodi dan Rita. Nah, ini Dodi dan Meme ya. Itu barusan kita baru ekspor PDF-nya. Kemudian di sini transaksi ya, transaksi Dodi. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, ada data pelanggan, ID kartu. Oke, kita coba tes sekali lagi ya, untuk transaksi ya. Kita tes transaksi. Meme ya, Meme kita tidak batasi saldo ya, ini hanya untuk ekspor, karena Meme nggak ada kita cetak kan. Nah, kalau kita batasi saldo dia nggak akan bisa belanja. Anggap saja ini kita batasi saldo, ini bisa digunakan untuk guru ya. Batasi saldo kita bebaskan ya, yang artinya dia bisa belanja lebih dari 10.000 per hari. Oke, kita tambah ke keranjang, kita cetak datanya ya, Meme. Oke, nah, kita cetak datanya. Kalau kita mau bayar, boleh kita klik bayar. Nah, sisanya langsung otomatis ya, terpotong. Oke, kita masuk ke sini. Kemudian kita cari di sini nama Meme. Ini Meme belanja tadi pop mie 7.000 ya. Nah, jadi sisanya seperti ini ya, sama seperti struk ya, pembayaran yang ada di counter ataupun yang ada di minimarket. Oke teman-teman, jika teman-teman tertarik dengan aplikasi ini, itu silakan cek ya di link deskripsi ataupun di bawah ini, banner di bawah, iklan di bawah ini ya. Di situ ada nomor WA saya ya, ada nomor WhatsApp saya, silakan dikontak. Sekian, terima kasih untuk video hari ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.